Man tawaddu'a rafa Allah. Siapa yang rendah hati, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya, orang yang jahil, yang tinggi hati, itu yang tinggi akan dijatuhkan. Man rafa'a tawaddu'a Allah. Siapa yang meninggi-tinggi, dia akan dijatuhkan, akan direndahkan oleh Allah. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita harus menghargai, harus saling bertoleransi dan mendalami ilmu pengetahuan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Perlu katakanlah, Qul hal nunabbi'ukum, apakah perlu aku ceritakan, kabarkan kepadamu orang-orang yang rugi, bil akhsyarina amala. Siapakah orang yang paling rugi itu? Orang yang paling rugi itu adalah orang-orang yang merasa dirinya yang selalu menyalah-nyalahkan orang. Dia merasa dirinya yang paling benar. Rugi dia. Akhirnya dia tidak punya teman, tak mau bersahabat, ingin sendiri masuk surga. Bi akhsyarina amala, itulah amalan yang paling rugi. Wa adallu sabila, dan itulah jalan yang paling sesat. Kaum muslimin yang berbahagia, itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsyarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka perbuatannya itu baik, padahal mereka telah berbuat suatu kejahatan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam ayat lain dinyatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana walau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, berbaik-baik sajalah, ikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah, mereka buat jalan sendiri, dengan cara sendiri. Kenapa? Begitu dibuat oleh pimpinannya, begitu dibuat oleh gurunya. Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana, begitu pula yang dipesankan oleh bapaknya, kakeknya. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan sebenarnya tentang itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana walau kana syaitanu yad'uhum. Walaupun mereka kadang dihasung oleh syaitan, setanlah yang mengajak mereka, yad'uhum, telah mengajak mereka kepada jalan yang jelek, yang disebut dengan neraka yang bergejolak. Yad'uhum ila sabilis sa'ir. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, jadi banyak ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita. Ayat-ayat mengingatkan betapa pentingnya menjaga persatuan, toleransi. Umpamanya berbeda pendapat, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan muridnya Imam Hambali. Imam Syafi'i ini berkunut semenjak dari awal sampai akhir hayatnya, sedangkan muridnya Imam Hambali tidak mau memakai kunut. Berbeda, tetapi tak pernah Imam Syafi'i ini membid'ahkan Imam Hambali. Imam Hambali pun tidak pernah mengatakan gurunya ini masuk neraka. Kenapa? Karena berbeda pendapat dengan dia. Tak pernah. Begitu malah kan mereka berkasih sayang. Begitu juga Imam Syafi'i, gurunya adalah Imam Hanafi. Nah, ketika dia menjadi imam pada suatu masjid yang pada umumnya itu adalah murid Imam Hanafi, dia buat walaupun dia jadi imam dengan cara-cara Imam Hanafi. Kenapa? Itu namanya tasamuh, memberikan kelapangan, bertoleransi. Masa dengan orang kafir bisa bertoleransi? Dengan sama-sama muslim kok saling mengkafirkan? Tidak ada contoh dari sahabat Nabi seperti itu.
Tidak contoh ada dari imam yang empat. Tidak ada contoh dari Imam Ibnu Taimiyah. Tidak ada contoh dari imam-imam yang lainnya. Semuanya mencontohkan menghargai orang-orang yang berilmu. Itulah firman Allah dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang bertoleransi, saling menghargai. Orang yang berilmu itu, orang yang seperti itu yang sebenarnya berilmu, itu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau bermusuhan, saling membenci, ustaz sama ustaz tak berteguran karena berbeda buku yang dibaca, itu kembali kepada zaman jahiliyah. Dari segi apa? Akhlaknya, budinya. Dari segi ilmu mungkin tinggi, tapi dari segi akhlak mungkin jatuh seperti zaman jahiliyah. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana di zaman jahiliyah? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu membanggakan kelompoknya masing-masing. Setiap partai itu membanggakan partainya masing-masing. Setiap keguruan itu keguruannya masing-masing dia banggakan, yang lain mereka rendahkan. Itulah sifat jahiliyah. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.